terkait ibu kandung saya yang kalau marah di rumah selalu nyumpahin anaknya. Putri itu selalu bilang, Mama tuh kalau misalnya mau nyumpahin yang baik-baik aja. Karena memang kalau dibilang orang tua mungkin yang disebut orang tua dulu ya. Katanya ucapannya kan selalu benar. Tetapi ada aja gitu ganjelan selalu yang ada diucapkan ke mama. Dasar kamu tuh yang gak nurut sama mama, dasar anak durhaka. Saya kehidupan, alhamdulillah, saya selalu berprasangka baik. Allah selalu baik sama aku. Allah selalu baik, apapun yang aku minta, walaupun jalannya gak mulus, tapi Allah selalu kabulkan. Cuman saya ada satu ganjalan nih dari Serang, saya bawa-bawa. Saya pengen curhat sama AA di sini terkait ibu kandung saya yang kalau marah di rumah selalu nyumpahin anaknya. Putri itu selalu bilang, Mama tuh kalau misalnya mau nyumpahin yang baik-baik aja. Karena memang kalau dibilang orang tua mungkin yang disebut orang tua dulu ya. Katanya ucapannya kan selalu benar. Tetapi ada aja gitu ganjelan selalu yang ada diucapkan ke mama. Dasar kamu tuh yang gak nurut sama mama, dasar anak durhaka. Yang selalu kayak gitu. Terus pertanyaan saya menghindar selama ini. Jadi karena saya bingung, selalu salah terus gitu di mata mama. Walaupun terakhir saya hadiahin dia kemarin, saya buka sekolah sanggar modeling di Banten. Saya ngadiain dia karena posisinya saya setahun gak ngomong sama mama. Padahal saya masih satu daerah, Serang. Cuman karena memang sikap mama kayak gitu, jadi saya menghindari, takut dosa. Apa saya salah, kalau misalnya menghindari mama dengan cara saya gak mau ketemu. Karena kalau ketemu pasti bertikai, pasti berantem. Berantemnya sih adu mulut ya. Cuman tuh karena kita juga sudah berumah tangga, dan dia selalu ngomong, nanti kamu juga kena tuh sama anak kamu kayak gitu. Jadi selalu tuh kayak berucap tuh gak suka yang baik gitu loh sama saya. Sedangkan saya menunjukkan apa semua prestasi saya ke mama saya dapat beasiswa S3 buat mama, saya buka sanggar buat mama. Bahkan terakhir, qadarullah saya dipanggil haji tahun ini, mama aku nangis, tapi besokannya berantem lagi. Makanya bingung, ini saya ngehadirin di sini. Semalam juga kayak ribut. Kenapa sih harus kajian jauh-jauh? Emang gak ada di Serang gitu. Jadi saya sebagai anak nih harus gimana ya ke mama, maksudnya karena kita kan udah gak tinggal serumah juga. Saya udah upaya buat ngehindarin, tapi selalu kayak gitu. Oke. Sedangkan baik. saya masih butuh doa dia, masih butuh doa mama. Saya bilang, mama gak usah capek-capek deh, kerja apapun buat teteh, buat anak-anak mama. Yang penting mama doain. Kalaupun gak usah doain, mama capek doain teteh, mama diem aja, gak usah doa deh, gak apa-apa. Yang penting jangan ngatain gitu. Mama diam aja deh. Yang penting mama jangan nyumpahin gitu ya. Astagfirullah. Oke. Cukup teteh? Udah cukup. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sayang, saya akan mulai kasih ilmu dulu ya. Ada 5 tingkat kesalahan manusia. Ada berapa? 5. 1 namanya aib, 2 namanya maksiat, 3 namanya dosa, 4 namanya durhaka, 5 namanya zolim. 5 tingkat kesalahan manusia yang berpotensi dimiliki oleh setiap manusia. 1 aib, kekurangan, yang kalau orang lain tahu kita malu. Semua yang di sini punya aib atau tidak? 2 maksiat, kesalahan baik kecil atau besar yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Semua di antara kita pernah berbuat salah?
3 dosa. Kesalahan karena kita melanggar aturan Allah. Disuruh sholat, enggak sholat. Namanya apa? Dosa. Diperintahkan puasa Ramadan, tapi enggak puasa Ramadan. Namanya apa? Dosa. Diperintahkan menutup aurat, tapi kita malah tidak menutup aurat. Namanya apa? Dosa. Semua punya dosa? Oke, taubati. Yang keempat, durhaka. Kesalahan yang ada di bawah kepada yang di atas. Anak punya salah ke orang tua, namanya apa? Durhaka. Rakyat punya salah sama pemimpin, namanya durhaka. Tapi ada yang kelima, kesalahan secara umum dari yang di atas ke yang di bawah. Orang tua punya nggak salah sama orang tua? Orang tua kita salah sama orang tuanya, ada? Orang tua punya salah ke anak, ada? Namanya zolim. Maka sekarang punten izin mohon maaf, AA, apa sikap yang harus kita hadirkan? 1, teteh bertaubat sama Allah. Boleh jadi kita teh diuji sama ibu kita, mungkin karena ada dosa yang pernah kita lakukan, sehingga ujiannya datang dari ibunda kita. 1, taubat. Teteh minta ampun, istighfar. Kalau bisa setiap pagi dan petang baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Teteh taubat sama Allah. Ya Allah, apa dosa hamba yang membuat hamba itu diuji dengan keadaan seperti ini? Yang kedua, teteh tetap berbuat baik kepada ibunya. Catat ini. Seperti apapun keadaan orang tua kita, sikapnya kepada kita sebagai anak harus tetap berbuat baik. Bahkan izin ya, orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita pun, tetap kita harus berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga, naikin level. Teteh senengin orang tua. Senengin orang tua. Kasih apa yang dia mau. Bawain makanan yang dia suka. Beliin perhiasan yang dia mau. Jadi gimana pun keadaan orang tua kita, tetap harus berbuat baik sama orang tua kita. Tapi orang tua kita tetap kayak begitu. Maka yang keempat, teteh, pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Kalau teteh udah lunak hatinya, udah lembut hatinya, nanti teteh itu akan lebih nerima. Ibu mau bilang apapun, ya udah, itu ibu kita. Ada orang yang sayang itu meluk, ada nggak? Ada. Meluk. Ada yang sayang tuh mukul, ada nggak? Mungkin hari ini ibunya sangat menguji teteh, tapi setelah tiada akan kehilangan sosok dalam hidup kita. Apapun keadaan ibunya teteh, maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Begitu